Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin imamil muttaqin wa sayyidil mursalin wa rahmatillahi ta'ala lil alamin. وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم أما بعد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia, atas limpahan nikmat, atas begitu banyak kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat umur yang dengannya kita bisa menambah bekal untuk kita kelak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan nikmat umur ini untuk memperbanyak amal saleh, ketaatan dan kebaikan, agar kita ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beruntung. Mudah-mudahan dengan nikmat sehat dan afiat yang Allah masih berikan kepada kita, kita bisa untuk memaksimalkannya, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih saat ini kita berada di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Majah dan Al-Imam Ahmad rahimahumullahu taala, bahwasanya amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan melebihi jihad fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam", tidak ada hari, al-amalus salihu fiha, di mana amal saleh di hari itu ahabbu ilallah, lebih dicintai, lebih disukai, lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala min hadhil ayyam, dari hari-hari ini. Maksud Nabi adalah ayyama ashri Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah?" Tidakkah jihad fi sabilillah bisa mengalahkan amal soleh itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, "Walal jihadu fi sabilillah", tidak. Jihad tidak dapat mengalahkan pahala amal soleh yang dikerjakan seorang hamba di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kecuali, kata Rasulullah, "Illa rajulun", kecuali seorang laki-laki, "kharaja bi nafsihi wa malih", yang berangkat jihad ke medan perang dengan membawa dirinya dan juga hartanya untuk berperang, "thumma lam yarji' min dzalika bi syai'", kemudian dia tidak pulang membawa apa-apa. Dia wafat syahid di medan perang, mati fi sabilillah, dan hartanya habis untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan masih diberinya usia oleh Allah, masih diberi kesehatan oleh Allah, mudah-mudahan kita bisa maksimalkan nikmat ini di hari-hari ini untuk memperbanyak kesalehan, memperbanyak amal saleh, memperbanyak ketaatan, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan, Allah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, menjalankan syariah beliau,
dan istiqamah untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan dan juga sekaligus mengakhiri dari pembahasan kita tentang fikih ibadah kurban yang insyaallah dalam hitungan hari kita akan berjumpa dengan hari di mana ibadah kurban itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan untuk dilakukan pada hari itu, yaitu hari Idul Adha dan juga hari-hari tasyrik. Furu'un 'anil udhiyah, beberapa permasalahan cabang yang berkaitan dengan ibadah kurban atau dengan berkurban. Ada beberapa permasalahan yang penting yang berkaitan dengan kurban ini disebutkan oleh beliau di dalam pemaparan beliau tentang fikih kurban. Yang pertama adalah al-udhiyatu afdalu min sadaqati tatawwu'i lil ahadithi as-sahihati al-mashhurati fi fadli al-udhiyah hatta qala ba'dhum biwujubiha wa li'anna at-tadhiyata syi'arun zahir. Yang pertama adalah berkurban di hari Idul Adha atau di hari-hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah itu lebih afdal daripada mengeluarkan sedekah sunnah. Kalau misalnya seseorang di 4 hari itu Idul Adha, hari-hari tasyrik yang 3 hari itu diberi pilihan, apakah dia ingin menyembelih hewan kurban atau menyedekahkan harga dari hewan kurban, duitnya disedekahkan di hari itu, maka yang lebih utama, yang lebih afdal adalah menyembelih hewan kurban, berkurban. Jangan merasa ribet nih berkurban, lebih baik harganya saja saya sedekahkan kepada fakir miskin. Tidak, di hari itu, di hari Idul Adha, tidak ada yang paling afdal daripada menyembelih hewan kurban. Jadi berkurban lebih afdal dari sedekah sunnah. Kalaupun kita mengeluarkan seharga misalnya hewan kurban untuk kita sedekahkan, maka tetap saja berkurban itu jauh lebih afdal. Kenapa? Karena Nabi SAW dalam banyak hadis menyebutkan tentang keutamaan ibadah kurban ini. Di antaranya adalah bahwa setiap bagian dari tubuh hewan kurban ini kelak akan datang pada hari kiamat, akan didapati oleh orang yang berkurban. Bahwa hewan kurban yang dilakukan pada salah satu dari 4 hari ini di Idul Adha dan 3 hari tasyrik itu, kelak di atas sirat, di atas jembatan yang membentang di atas neraka jahanam itu akan menjadi tunggangan orang yang berkurban. Dan dalam hadis yang lain ketika Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh putri tercinta beliau Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha wa ardaha untuk menyaksikan penyembelihan hewan kurbannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Fatimah, qumi ila udhiyatiki washhadiha." Wahai Fatimah, beranjaklah, bangkitlah untuk menyaksikan kurbanmu disembelih. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu," karena sesungguhnya bikulli qatratin atau bi awwali qatratin taqturu min damiha yughfaru laka min dunubiki, yughfaru laki min dunubiki. Karena sesungguhnya dari setiap darah yang menetes dari hewan kurban yang engkau kurbankan itu diampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Allahu Akbar. Ini adalah keutamaan yang besar. Dari setiap darah yang menetes itu dosa-dosa si orang yang berkurban itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain yang maknanya adalah bahwa darah yang menetes ketika disembelihnya hewan kurban itu terlebih dahulu sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum dia menetes ke bumi, ke tanah. Allahu Akbar. Ini cepatnya pahala berkurban ini sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di hari ini Idul Adha dan juga 3 hari tasyrik setelahnya, yang paling afdal adalah melakukan ibadah kurban. Bagi yang mampu untuk melakukan ibadah kurban. Kita sudah berbicara tentang kategori kriteria orang itu mampu atau tidak. Kata para ulama, orang itu dikatakan mampu berkurban ketika dia memiliki harta, memiliki uang untuk membeli hewan kurban, kemudian masih ada sisa uangnya untuk nafkah mereka selama 4 hari
Idul Adha dan juga 3 hari tasyrik. Kalau dia punya uang seperti itu, sebanyak itu, bisa untuk beli hewan kurban, kemudian masih ada sisanya untuk nafkah mereka dan keluarga, maka orang ini tergolong dan termasuk yang mampu untuk melakukan ibadah kurban. Jadi paling afdal di Idul Adha dan juga di hari-hari tasyrik itu adalah menyembelih hewan kurban, lebih afdal dari menyedekahkan senilai harga hewan kurban itu. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa berkurban ini hukumnya wajib. Sebagaimana pendapat ini dikemukakan oleh Al-Imam Al-A'zam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Al-Imam Abu Hanifah dalam mazhab Hanafi itu berpendapat bahwa berkurban ini hukumnya tidak sunnah atau bukan sunnah, bahkan hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Dan ada perbedaan di dalam mazhab Imam Abu Hanifah antara fardu dengan wajib. Mereka membedakan Al-Hanafiyah, ulama-ulama dari mazhab Hanafi yang dipelopori oleh Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man rahimahullahu taala wa radhiya an, bahwa antara wajib dengan fardu itu ada perbedaan. Salat 5 waktu di mazhab mereka hukumnya fardu, tapi ada yang hukumnya wajib seperti menyembelih kurban, seperti salat witir. Di dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu hukumnya wajib. Nah, berkurban juga termasuk di dalam mazhab Al-Imam Abu Hanifah alaihi rahmatullah adalah wajib. Dan mereka berdalil dengan dalil yang cukup kuat. Di antaranya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, "Man lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang tidak berkurban, jangan dekat-dekat dengan tempat salat kami. Jangan masuk ke dalam tempat salat kami, jangan masuk ke dalam masjid kami. Dilarang oleh Nabi Muhammad SAW kalau tidak berkurban untuk mendekati masjid beliau dan tempat salat mereka. Wali'anna tadhiyata syi'arun zahir, begitu juga karena berkurban ini termasuk syiar agama Islam, syiar yang nampak dari syiar-syiar Islam. Makanya tidak sepantasnya ditinggalkan bagi orang yang mampu untuk berkurban. Dan lebih afdal berkurban daripada menyedekahkan harta dari harga hewan kurban itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, la yajuzu li waliyil yatim was-safihi an yudhhiya 'anil sabiyyi was-safihi min malihima li'annahu ma'murun bil ihtiyati limalihima mamnu'un min at-tabarru'i bihi wal udhiyatu tabarru'. Permasalahan yang kedua berkaitan dengan ibadah kurban adalah tidak boleh bagi wali anak yatim, orang yang memelihara anak yatim, orang yang mengasuh anak yatim. Begitu juga orang yang memelihara seorang safih, seseorang yang tergolong kurang akal gitu ya, belum sempurna pemikirannya. Kata beliau tidak boleh bagi para pengasuh anak yatim dan mengasuh orang yang belum sempurna akal pikirannya berkurban untuk si anak yatim itu, dan juga untuk orang yang belum sempurna akal pikirannya itu dari harta mereka berdua. Jadi kalau ada si pengasuh anak yatim dan anak yatim itu meninggalkan harta warisan dari orang tuanya, maka tidak boleh si pengasuh itu mengeluarkan dari harta anak yatim itu untuk berkurban atas nama anak yatim itu. Kenapa? Nah, dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan walinya anak yatim ini, orang-orang yang memelihara, mengasuh, merawat anak yatim, untuk berhati-hati dengan harta anak yatim. Untuk berhati-hati dengan harta anak yatim. Berat mengurus anak yatim, pahalanya besar, tapi berat. Apalagi berkaitan dengan hartanya, memakan harta anak yatim itu, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, alladzina ya'kuluna amwal yatama, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim zulman, secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, sesungguhnya mereka sedang memakan api neraka dan memasukkan api neraka ke dalam perut mereka. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam perkara ibadah seperti ini pun tidak boleh, kata para ulama, sembarangan orang yang mengasuh anak yatim melihat harta anak yatim banyak, misalnya dia belikan hewan kurban, dia berkurban atas nama anak yatim itu. Kenapa? Karena berkaitan dengan harta anak yatim itu kita disuruh untuk berhati-hati, dan kita dilarang untuk bermudah-mudahan dalam mendermakan harta anak yatim ini. Walaupun ini untuk ibadah, tapi kita perlu untuk berhati-hati. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan ibadah kurban, yajuzu
it'amu fuqara'il muslimina minal udhiyati bil ijma'. Boleh memberi makan orang-orang fakir dari kalangan kaum muslimin dari daging kurban. Jadi ini disepakati oleh para ulama. Berikan daging kurban kepada orang-orang fakir dari kaum muslimin, orang-orang fakir yang beragama Islam. Semua ulama bersepakat bolehnya untuk melakukan itu. Wa yajuzu it'amu fuqara'i ahli dhimmah min udhiyati at-tatawwu' dunal wajibah. Dan boleh memberi makan orang kafir yang fakir, orang kafir yang miskin dari kurban sunnah. Kita kemarin berbicara tentang hukum kurban. Hukum asal kurban adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Namun kurban bisa menjadi wajib dalam dua keadaan. Ketika dinazarkan untuk berkurban, kemudian yang kedua ketika orang itu menentukan hewan tertentu untuk kurbannya. Ada hewan yang dia miliki lalu dia mengatakan hadhihi udhiyati, ini kurbanku, dia menunjuk hewan itu. Ini menjadi wajib. Nah, kalau orang fakir yang agamanya Islam, itu sepakat para ulama kita boleh memberinya dari daging kurban ini, memberi makannya dari kurban ini. Tapi kalau dia non muslim, tapi non muslimnya miskin misalnya fakir, apakah boleh diberi dari daging kurban? Kata beliau, kalau non muslim itu fakir dan kurbannya kurban sunnah, maka boleh diberikan kepada non muslim yang fakir itu, yang miskin itu. Tapi kalau kurbannya kurban wajib, maka tidak boleh. Jadi hanya semuanya kepada fakir miskin yang beragama Islam. Kemudian yang ketiga, yang keempat, permasalahan yang berkaitan dengan kurban juga. La tasihhu at-tadhiyatu 'anil ghair al-hayy bighairi idnih li'annaha ibadah. Tidak sah berkurban untuk orang lain yang masih hidup tanpa seizin orang lain itu. Misalnya saya punya duit nih banyak, lalu saya ingin berkurban, tapi bukan atas nama saya, atau seekor sapi atas nama saya dan beberapa orang lain, dan saya tidak minta izin dengan orang lain itu, sahabat misalnya, teman lama, lalu saya punya teman baik nih dulu, Idul Adha kali ini saya ketika berkurban nanti saya ikutkan tuh teman. Yang semacam ini kata beliau tidak sah. Berkurban atas nama orang lain yang masih hidup tanpa seizin orang itu, maka tidak sah. Lakin in dhaha wahidun min ahlil baiti. Tapi kalau satu orang berkurban dan dia meniatkan pahala untuk satu keluarga, satu rumah, tahsulu biha sunnatul kifayah, maka mendapatkan pahala sunnah, kata beliau. Sunnah yang sudah kita bahas adalah sunnah kifayah. Sunnah kifayah ini sekali lagi diulangi bahwa satu ekor kambing itu hanya bisa untuk kurban satu orang manusia. Satu ekor kambing hanya bisa untuk kurban satu orang saja. Namun ada yang disebut oleh para ulama dengan sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Contohnya seperti seseorang, misalnya kepala keluarga lah, seorang laki-laki berkurban satu ekor kambing, lalu dia lakukan kurban itu untuk dirinya saja. Yang ini kata para ulama, pahala kesunahan itu mencakup ahlul baitnya, mencakup keluarganya satu rumah itu, yang bersama dia di rumah itu satu keluarga. Sunnah kifayah. Jadi boleh yang semacam ini, satu orang dalam satu rumah itu berkurban, lalu semuanya dari keluarga itu mendapatkan pahala kesunahan berkurban. Wa illam yasdur baqiyatihim idzin, walaupun anggota keluarga yang lain itu tidak menyatakan, mengizinkan seperti itu, tidak harus minta izin lagi. Wa bistithna'i tadhiyatil imami 'anil muslimin min baitil mal, juga dikecualikan. Nah, hukum asalnya tadi tidak boleh seseorang melakukan kurban untuk orang lain yang masih hidup tanpa izinnya. Kecuali kalau yang menyembelihkan kurban itu, yang melakukan kurban itu adalah imam, seorang pemimpin tertinggi umat Islam misalnya, presiden kah, atau di daerah itu kepala daerahnya kah, lalu dia berkurban katanya atas nama beberapa orang dari rakyatnya, yang semacam ini bagi pemimpin boleh, walaupun belum mendapatkan izin dari rakyat yang ada di bawahnya itu. Mungkin dari harta Baitul Mal misalnya, dari harta negara misalnya, dari harta kas daerah misalnya.
Wa tadhiyatu al-wali min malihi amman kana fi hijrihi. Begitu juga dikecualikan berkurbannya seorang wali, pengasuh bagi orang yang ada di bawah asuhannya, orang tua terhadap anaknya misalnya. Lalu seorang tua ini ingin berkurban atas nama anaknya, yang semacam ini tidak apa-apa, tidak mendapatkan izin dan persetujuan dari anak. Boleh tidak minta izin. Yang tidak boleh tadi kalau untuk orang lain yang tidak ada, yang bukan kita pengasuhnya, bukan kita yang menafkahinya, bukan kita yang mengurusnya, sahabat kita, teman kita, atau siapa, tetangga kita misalnya, itu tidak boleh. Kemudian permasalahan yang kelima yang berkaitan dengan ibadah kurban adalah la tasihhu at-tadhiyatu 'an mayyitin lam yusi biha fa in awsa jaza. Tidak sah berkurban untuk mayit, untuk orang yang sudah meninggal, kalau orang yang sudah meninggal itu tidak pernah berwasiat minta dikurbankan atau minta disembelihkan kurban. Jadi kita nih misalnya ingin berkurban untuk keluarga kita yang sudah meninggal, itu tidak sah hukumnya. Walaupun kita sembelihkan atas nama keluarga kita yang sudah meninggal, itu entah orang tua kita, entah kakek nenek kita, maka tidak sah kurbannya. Kenapa? Karena tidak ada wasiat. Kalau ada wasiat dari yang meninggal itu, misalnya dulu sebelum dia meninggal misalnya beberapa tahun yang lalu katanya nanti kalau kamu punya harta lebih, tolong sembelihkan kurban atas nama saya misalnya, kata orang tua. Maka yang semacam ini boleh karena ada wasiat. Tapi kalau tidak ada wasiat dari si mayit, dari orang yang meninggal tadi, maka tidak boleh berkurban untuknya atas namanya. Jadi sekali lagi diulangi, tidak sah berkurban untuk orang yang sudah meninggal kalau orang yang sudah meninggal itu tidak pernah berwasiat untuk disembelihkan hewan kurban. Fa in ausa jaza. Namun apabila dia pernah berwasiat sebelum meninggalnya, bahkan dia tulis misalnya wasiatnya, nanti kalau punya uang tolong saya disembelihkan kurban. Ini wasiat, maka boleh kalau kita menyembelihkan hewan kurban ketika tiba Idul Adha misalnya, untuk si mayit atau keluarga kita yang sudah meninggal yang berwasiat tadi. Waqila. Nah, ini pendapat kedua. Kan tadi kita mengatakan tidak sah berkurban untuk orang yang meninggal kalau dia tidak berwasiat. Waqila, ada pendapat qil, ini menunjukkan pendapat yang cukup lemah di dalam mazhab Syafi'i. Kalau di luar mazhab Syafi'i ada yang membolehkan. Di luar mazhab Syafi'i ada yang membolehkan. Ini kita berbicara dalam ruang lingkup mazhab Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala wa radhiya'an. Ada pendapat qil, dikatakan atau diriwayatkan satu pendapat, tasihhu tadhiyatu 'anil mayyit wa in lam yusi biha. Sah berkurban untuk orang yang meninggal sekalipun dia tidak berwasiat. Ini pendapat yang tidak resmi. Pendapat bahkan beliau mengatakan dengan kalimat qil ini litad'if, menunjukkan kelemahan pendapat ini. Namun walaupun demikian ada ulama dari mazhab Syafi'i juga yang mendapat demikian. Li'annaha darbun min sedekah. Alasannya apa? Karena kurban itu adalah bagian dari sedekah. Sementara di hadis-hadis yang sahih, Nabi SAW justru mengatakan bahwa yang paling afdal untuk disedekahkan, dihadiahkan kepada si mayit itu adalah pahala sedekah. Bersedekah atas nama si mayit itu adalah ibadah yang paling afdal. Dan di dalam Al-Quran Allah sering menyebutkan bahwa yang paling diinginkan oleh orang yang sudah meninggal itu kalau dia diberi kesempatan hidup lagi adalah bersedekah. Adalah bersedekah. Makanya di dalam banyak Al-Quran, di dalam contohnya adalah di dalam surat Al-Munafiqun, di akhir-akhir surat Al-Munafiqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Ini Allah bercerita, Allah menyuruh orang-orang yang beriman, wa anfiqu, berinfaklah, bersedekahlah, mimma razaqnakum, dari harta yang kami rizkikan kepada kalian, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian atau kepada salah seorang dari kalian kematian. Fayaqul, maka dia nanti akan mengatakan, rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani, seandainya engkau ulur sedikit, engkau tunda sedikit saja ajalku, fa asaddaqa, maka aku akan bersedekah. Ini menunjukkan bahwa ibadah yang paling utama, ibadah yang paling afdal, yang pahalanya hadiahkan kepada si mayit adalah pahala ibadah sedekah. Luar biasa. Itu yang diinginkan oleh si mayit ketika dia sudah meninggal nanti. Makanya
pendapat yang membolehkan ini, yang tadi dikatakan beliau dengan kalimat qil menunjukkan kelemahannya, boleh sah berkurban atas nama si mayit, atas nama orang yang sudah meninggal walaupun dia tidak berwasiat. Kenapa? Karena berkurban itu adalah bagian dari sedekah. Darbun minas sadaqah, naw'un minas sadaqah. Termasuk bagian dari bersedekah. Kan daging kurban itu disedekahkan. Fatasihhu 'anil mayit wa tanfa'uhu, maka sah kalau dikurbankan atau disembelihkan atas nama si mayit, dan juga insyaallah kata beliau akan memberikan manfaat kepada si mayit itu. Allah taala alam. Cuman yang kita tahu dan juga yang dikemukakan oleh beliau di sini, pendapat yang mu'tamad, pendapat yang kuat, yang diakui sebagai pendapat resmi di dalam mazhab Syafi'i adalah tidak sah berkorban atas orang yang sudah meninggal kalau dia tidak pernah berwasiat minta untuk disembelihkan kurban. Beda kalau dia pernah berwasiat untuk disembelihkan kurban, maka itu boleh, itu boleh. Makanya nanti yang akan meninggal kalau belum berkurban, beri aja wasiat supaya boleh, beri wasiat kepada anak-anaknya, kepada keluarganya yang akan ditinggalkan. Karena kalau tidak ada wasiat, pendapat resmi, pendapat mu'tamad, tidak boleh berkurban atas nama orang yang sudah wafat, orang yang sudah meninggal. Kemudian yang terakhir, waladul udhiyati ya'khudhu hukmaha. Anak hewan yang dikurbankan. Siapa tahu hewan itu hewan betina dan dia sedang hamil misalnya. Kata beliau, anak hewan yang dikurbankan itu hukumnya sama dengan hukum hewan kurban. Fa in kanat mandhurha wajibah. Kalau dia kurbannya, ibunya tadi itu sebagai kurban wajib yang dinadarkan, atau kurban wajib dengan menentukan wajib dzabhu waladiha ma'aha, maka wajib untuk menyembelih anaknya bersamaan dengan menyembelih ibunya tadi. Artinya dia juga wajib untuk disedekahkan, dibagi-bagi dagingnya nanti. Wa yufarraqu lahmuha ka ummih, dan daging dari hewan kurban yang ada dalam perut itu dibagi sebagaimana ibunya, sebagaimana induknya, sebagaimana induknya itu. Kalau dia hukumnya adalah kurban sunnah, maka berlaku juga hukum kurban sunnah. Artinya apa? Si pemilik kurban boleh memakan dari daging anak yang ada di dalam perut induk hewan kurban yang dikurbankan tadi. Nah, inilah beberapa permasalahan yang juga penting berkaitan dengan ibadah kurban ini. Ini perlu diperhatikan karena ada kaitannya dengan kurban. Nah, ini akhir dari pembahasan kita dalam tema fikih kurban yang kita bahas di channel ini beberapa waktu yang telah lalu, beberapa episode yang telah lalu. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita ketika ada di antara kita tergolong orang yang mampu untuk berkurban dan dia ingin berkurban di Idul Adha tahun ini atau pada hari-hari tasyriknya, maka perlu untuk memperhatikan betul hukum hakam tentang al-kurban, tentang fikih kurban, agar dia berkurban di atas ilmu, agar dia berkurban sesuai dengan tuntunan para ulama, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ibadah kita di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ganjaran yang besar. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan hari Arafah yang juga di hari itu Allah banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan Idul Adha dan yang ingin berkurban di antara kita bisa menyembelih hewan kurbannya dan mendapatkan pahala besar dari ibadah kurban itu. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan yang belum mampu untuk berkurban diberi harta lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa juga melakukan ibadah kurban ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.